Oke, hello, selamat pagi, Tems. Pagi, ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semua diberkati? Ya, amin. Ya, ingat perenungan pagi tadi yang barusan dibawakan dari Yosua berapa? 9, ya. Kuncinya apa di situ? Kalau kita menghadapi perubahan, untuk mengambil sikap dalam perubahan itu, kita harus minta apa? Minta apa? Bangsa Israel tidak minta apa sama Tuhan? Tidak minta apa? Hikmat dari Tuhan. Dia tidak tanya dulu, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Nah, kalau kita menghadapi perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, hidup kan selalu berubah ya. Kita berdoa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apakah hal ini benar atau salah? Bacalah kebenaran firman Tuhan ya, ikutilah hati nuraninya ya. Oke? Jadi jangan mengambil keputusan secara tergesa-gesa untuk menghadapi perubahan ya. Oke, kita akan menghadapi ujian MIT ya minggu depan ya. Fisika itu di tanggal berapa? Ada yang sudah dapat jadwalnya belum? Belum ya. Fisika ada di tanggal 20 ya. Oke. Kita nanti ini rekaman pembelajarannya bisa dilihat di video apa rekaman videonya ya di YouTube-nya Ibu. Siapa itu? Linknya apa? Link Smart Open Teja. Oke ya. Sekarang Ibu akan kasih latihan soal untuk menghadapi Meet itu ya. Oke. Ya, soal yang pertama nih. Mengulang soal yang kemarin tuh, ya, soal yang kemarin. Kemarin ada di soal ulangan ya, walaupun ada yang tidak ikut ini ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Kalau ada apa? Dua benda bermuatan ya, dua benda bermuatan yang digantung di mana? Di tali ya, ada dua buah benda bermuatan digantungkan di tali. Tentunya besar muatannya adalah sama dan masanya sama. Jadi benda ini bermuatan M ya. Ini juga M ya. Masanya M ya. Kemudian muatannya adalah Q ya. Muatannya adalah Q, ini juga adalah Q gitu ya. Nah, sekarang kalau muatannya sama ya, sama-sama bermuatan, muatan jenisnya sama, anggaplah mau negatif-negatif atau positif-positif, maka gaya yang terjadi antara kedua muatan itu apa? Tarik-menarik atau tolak-menolak? Tolak-menolak ya, tolak-menolak. Oke ya, jadi akan terjadi tolak-menolak. Nah, tolak-menolak, Ibu izin lepas masker ya, karena berkabut kacamatanya Ibu. Oke ya, berarti seperti ini ya. Jadi yang ini berarti F apa? Gaya tolak menolak itu namanya F apa? F C, F kolom ya, F kolom. Kenapa kita kasih nama F kolom? Ayo. Nah, sekarang dia punya massa nih. Punya massa, tergantung. Semua benda yang bermassa itu akan mengalami apa di bumi ini? Gravitasi. Arah gaya gravitasi selalu menuju ke bawah ya. Di sini sama ya. Berarti di sini ada V ya. Di mana V gaya gravitasinya rumusnya sama dengan apa? M dikalikan dengan G ya. Ini ada V sama dengan M dikalikan dengan G. Nah, kemudian yang berikutnya. Di tali ini karena ada benda tergantung, talinya itu jadi kencang, berarti ada gaya apa? Gaya apa ini? Tegangan tali. Ada T ya, ada T nih di sini. Nah, gaya tegangan talinya ini karena ini posisinya dalam keadaan setimbang, itu berarti sigma Fx dan sigma Fy-nya itu sama dengan 0. Maka kita uraikan T-nya ini ke sumbu X dan ke sumbu Y. Ya, kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y, berarti ini ke sini, yang ini ke sini, kemudian ke sumbu Y. Ya, oke, seperti ini.
Iya. Ini adalah T apa? T apa? Y. Yang ini T X. Ya. Ini T X. Yang ini T Y ya. Kalau di sini adalah theta, ya ini theta. Ini theta ya. Nah, sekarang kita harus apa? Harus membuat pertolongan dulu ya. Ini Ibu kasih garis pertolongan seperti ini. Nah, garis ini membelah ya, membelah sudut sama panjang. Sama besar, sorry. Ini panjangnya sama dengan ini ya. Nah, kalau begitu sudut di sini sama dengan apa? Ini theta sudutnya. Berarti ini sudutnya berapa? Theta dibagi dengan 2. Oke, maka sudut yang di sini adalah kita sebut saja alfa gitu. Alfanya sama dengan apa? Ayo, berpikirlah. Iya, salah. Hah? Ini adalah theta per 2. Ini kan tegak lurus nih. Berarti ini 90 derajat. Berarti alfa sama dengan apa? Sama dengan? Sudut ini theta per 2 ditambah dengan alfa sama dengan berapa? 90. Kalau begitu alfa itu sama dengan berapa? Betul sekali. 90 derajat dikurangi dengan theta per 2 ya. Nah, terhadap alfa maka untuk cari TX-nya ya, cari TX, ini TX ya. TX ini ya. Cari TX gimana caranya? Terhadap alfa ini ya. Ini sebagai sisi samping atau miring atau tegak? Atau depan? Sisi apa ini? Kamu lihat segitiga ini. Aduh, gimana ini? Jadi Ibu kasih gini ya. Ada. Ini kalau kamu trigonometrimu nggak jalan ya, repot no. Nih, ya. Ini panjang tali. Lalu ini ke sini adalah T. Kemudian ini adalah TX nih, TX. Jadi TY-nya Ibu pindahin ke sini ya. Ini TY. TY. Sudut ini adalah alfa. Ini tegak lurus nih di sini. TX sebagai sisi apa? Kalau sebagai sisi apa kok cos? Samping atau miring? Samping. Ini samping. Ini miring di sini ya. Ini miring. Lalu di sini sisi apa? Sisi depan. Jadi kalau kita mau cari TX sami itu berarti apa? Cos. Maka TX-nya itu akan sama dengan apa? T dikalikan dengan cos alfa. Untuk cari TY, ya, T dikalikan dengan sin alfa. Ya, oke? Nah, sekarang lagi, langsung aja, nggak apa-apa. Ini, jarak ini, ya, kita pakai warna hitam aja. Jarak ini dari sini ke sini, ini kan sama aja jarak dari sini ke sini kan? Iya atau iya? Nah, kalau jarak dari muatan ke muatan itu kan R. Berarti jarak ini sama dengan apa? R dibagi dengan 2 ya. Ini adalah R dibagi dengan 2. Nah, R dibagi 2 dibandingkan dengan L dan alfa itu sama dengan apa? Ini kan sama aja sebagai sisi samping kan? Ya. Samping atau miring? Samping kan? Ya. Jadi berarti di sini ya, kalau samping per miring itu kan sami kan? Jadi cos alfa ini sama aja dengan R per 2 ini dibagi dengan L. Maka L-nya kasih naik ke sini dan 2-nya juga kasih naik sini. Ya, berarti R-nya itu nanti sama aja dengan apa? 2L dikalikan dengan cos daripada alfa. Kalau sudutnya 60 derajat enak. Kenapa? Kalau 60 derajat berarti segitiganya kan segitiga sama sisi kan? Ya, berarti panjang atau R-nya itu udah langsung sama gitu ya. Karena segitiga sama sisi. Tapi kalau tidak, maka kalian R-nya harus menggunakan ini ya. Ingat ya. Nah, kemudian berikutnya, karena terjadi kesetimbangan, itu berarti apa? Sigma F Y
sama dengan 0 ya. Sigma FY sama dengan 0, kemudian berikutnya adalah sigma Fx sama dengan 0 juga. Sekarang kita berangkat di sigma FY dulu. Di sumbu Y ada berapa gaya? Ada 2, yaitu TY dengan W kan. Maka di sini TY dikurangi dengan W akan sama dengan 0 kan. Berarti apa? TY akan sama dengan apa? W. Si TY itu sama dengan apa? W, TY. Ini T sin alfa. T dikalikan dengan sin alfa. W-nya sama saja dengan M dikalikan dengan G ya. Maka T-nya di sini ini akan sama dengan apa? MG diapain? Dibagi dengan sin alfa ya. Sin alfa. Oke? Ya, ini kamu ingat ini. Ya. Oke. Nah, setelah sampai di sini, kamu masuk ke sini. Kalau T-nya udah dapat ya, T udah dapat, kamu cari dulu TX dulu juga boleh, nggak ada masalah. Sigma Fx sama dengan 0, di sumbu X ada 2 gaya, yaitu ada F kolom dan ada TX. Mau pakai yang ini atau ini sama aja, nggak apa-apa ya. Kalau pakai yang di sini, berarti ini F kolomnya positif, TX-nya negatif. Kenapa ini ke kanan, ini ke kiri? Gitu. Berarti di sini sama dengan apa? F kolom dikurangi dengan X sama dengan apa? 0 ya. Maka F kolom sama dengan TX. F kolom sama dengan apa? K, Q kali Q berarti Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Si TX sama dengan apa? T dikalikan dengan cos alfa. Nah udah, nanti tinggal yang mau dicari yang mana. Apakah yang mau dicari Q-nya ya? Boleh, nggak ada masalah. Mau dicari M-nya juga nggak ada masalah. Jadi nanti ini masuk nih di sini ya. Nilai T-nya masuk. Kalau kamu mau ramu rumusnya dulu silahkan ya. Kalau kita mau meramu dulu rumusnya, ini berarti Q kuadrat dibagi dengan apa? R kuadrat. Tadi T-nya sama dengan apa? MG dibagi dengan sin alfa ya. Berarti kamu masukkan di sini. MG per sin alfa ini dikalikan dengan cos alfa. Nggak ada masalah, mau seperti ini. Jadi, kalau misalnya kamu mau cari Q-nya, maka Q kuadrat ini akan sama dengan R kuadrat MG dibagi dengan K ya. Lalu ini kita kalikan dengan cos alfa dibagi dengan sin alfa. Atau sama dengan 1 per tangan boleh, atau kotangan juga nggak ada masalah. Jadi Q-nya nanti di sini sama dengan akar dari R kuadrat MG cos alfa dibagi dengan K sin alfa ya. Nah, R-nya boleh keluar tuh. Berarti ini sama dengan R dikalikan dengan akar dari MG cos alfa kita bagi dengan K dikalikan dengan sin alfa. Seperti itu ya. Nanti coba kamu kalian mau cari apa? Mau coba cari M atau cari Q? Mau cari M? Masa? Boleh? Ya, nggak apa-apa. Sekarang berarti Ibu gambarkan aja lagi ya. Ibu gambarkan lagi. Kalau kita cari M berarti rumusnya jadi apa? Maka M sama dengan apa? K I kuadrat dibagi R kuadrat kalikan dengan apa? Sin alfa dibagi dengan G cos alfa ya. Pakai ini. Nah, sekarang yang pertama dulu ya. Kita katanya mau cari M kan. Anggaplah Q-nya sama dengan berapa? 4 mikrokolom, 2 boleh, nggak apa-apa ya. 2 mikrokolom gitu ya. 2 mikrokolom ya. Lalu sudutnya mau berapa? 60 derajat. Oh ya udah nggak apa-apa ya. 2 mikrokolom theta sama dengan 60 derajat. Lalu L-nya berapa? Panjang tali. 10 cm. Oke, 10 cm. G-nya tentunya tetap menggunakan apa? 10 kali
Newton per kilo ya, Newton per kilogram. Oke. Kemudian apa lagi? Nggak ada ya? Oke ya. Ya, silahkan nih dikerjakan. Itu yang pertama ya. Nanti yang kedua, misalnya massa sama dengan berapa? Kita harus tahu tetanya dulu nih. Tetanya misalnya kamu pakai berapa ya? 90 derajat gitu ya, boleh ya. 90 derajat, massanya berarti kasih 20 akar 2 supaya bulat-bulat gitu ya. Miligram. Mili ke kilo sama dengan apa? Kemarin masih ada yang salah loh. Mili ke kilo 10 pangkat min berapa? 10 pangkat minus 6 ya. L-nya misalnya sama dengan berapa ya? 80 lah, nggak apa-apa ya, 80 cm. Lalu ditanyakan berapakah Q-nya ya. Oke, itu 2 nomor ya. Jadi kalau sudah dapat rumusnya itu sebetulnya masuk angka itu so easy ya. Jadi gampang sekali. Nggak ada masalah. Pangkat 9 meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang bab 1 itu yang pertama itu adalah hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1. Ini tentang rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik, jadi kamu pelajari ulangan pertama ya, ulangan 1 ya, tentang arus arah, pelajari ini. Kemudian yang kedua itu adalah hukum Kirchhoff 2 untuk satu loop. Satu loop ini biasanya yang dicari bukan kuat arus tetapi apa? Voltase ya, voltase 2 titik. Misalnya voltase BC gitu ya, misalnya. Jadi ini kamu pelajari apa? Pelajari U2 arus arah ya. Kemudian yang ketiga itu adalah hukum Kirchhoff 2 yang 2 loop. Nah, ini bisa jadi juga V-nya yang dicari atau energinya atau dayanya pada R tertentu ya, atau kuat arusnya. Nah, enggak tahu yang mana. Ya, bisa cari I-nya, kemudian bisa cari V ya, V antar 2 titik misalnya VAB gitu, boleh. Kemudian bisa juga cari P ya, P ke N ya, kita nggak tahu P berapa. Bisa juga cari W ke N, itu kita nggak tahu berapa ya. W itu berarti energinya, kamu pakai irit gitu ya, pasti dikasih tahu time-nya. Kemudian yang keempat itu adalah hukum kolom. Hukum kolom. Berarti ini tentang gaya interaksi antara dua muatan atau lebih ya. Ini ya. Gaya interaksi antara dua muatan atau lebih. Jadi sebaiknya ini kamu pelajari ulangan 1 KD titik 2 ya. KD 3.2. Yang kemarin kita ulangan ya, itu kamu pelajari ya untuk itu. Kemudian yang kelima itu tentang kuat medan. Kuat medan listrik. Ya. Kuat medan ya. Nah, ini kita belum ulangan ya, tapi dipelajari aja. Rumusnya itu apa? Sama dengan apa? K Q per R
kuadrat ya, kaki per R kuadrat. Nah, ini E-nya nanti mungkin ada beberapa muatan ya, ada beberapa muatan, lalu kamu disuruh cari kuat medannya, bisa jadi juga ada 2 buah muatan lalu ditanyakan titik mana yang E-nya sama dengan 0, itu bisa jadi pada jarak berapa. Nah, kemudian yang keenam itu adalah rangkaian kapasitor ya. Rangkaian kapasitor. Pelajari di LKS-nya Ibu ya. Nah, pelajari LKS. LKS 3.2 ya untuk ini. Itu. Kemudian yang ketujuh itu adalah induksi magnet. Induksi magnet pada kawat lurus. Lalu ada juga induksi magnet di kawat melingkar. Ya, induksi magnet kawat melingkar. Kemudian ada induksi magnet solenoida atau toroida. Kemudian berikutnya lagi tentang gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini bisa antar 2 kawat boleh seperti ini atau bisa juga antara 3 kawat misalnya seperti ini bisa ya, gaya Lorentz-nya. Nah, atau juga bisa yang ini. Ya, seperti ini. Ya, ini kawat-kawat yang apa? Satu kawat lurus, yang satunya kawatnya berbentuk segi 4 gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini ada arusnya lagi. Jadi misalnya titiknya di sini titik A, kemudian ini titik B, lalu ini titik C, lalu ini titik D gitu ya. A, B, C, D. Ditanyakan F, A, B, C, D sama dengan apa? F, A, B, C, D ya. F, A, B, C, D. Ini sama dengan apa? Seperti itu. Jadi itu materinya ya. Yang isinya kan cuma 2 nomor ya, gaya Lorentz-nya ini ya. Kamu pelajari yang ini gaya Lorentz. Untuk yang induksi magnet kawat lurus kan gampang ya. Kemudian induksi magnet kawat melingkar juga gampang. Melingkarnya kalau tidak sampai di tidak full satu lingkaran berarti kalian menggunakan apa? Pakai apa? Sudut dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan mu0i ya. Oke ya. Sekarang B di kawat lurus rumusnya apa? mu0i dibagi dengan 2 pi A. Lalu B kawat melingkar sama dengan apa? mu0i dibagi 2 A. B solenoida pusat sama dengan mu0 I N dibagi dengan L ya. Kalau B di ujung sama dengan mu0 I N dibagi 2 L. B toroida sama dengan apa? mu0 I N dibagi 2 pi A ya. Ingat ya. Nah, itu untuk B-nya. Lalu untuk F Lorentz atau F per L gitu ya. Sama dengan apa? mu0 I1 I2 dibagi dengan 2 pi A ya. Pakai ini. Kalau misalnya L-nya diketahui berarti tinggal nanti L-nya kasih naik ke sini ya. Jadi kalau hanya gaya Lorentz-nya saja berarti ini adalah mu0 I1 I2 L dibagi dengan
2pi A ya. Oke ya. Sekarang coba kamu kerjakan nih yang induksi magnet. 2 kawat dulu. Misalnya ada titik di sini, ada titik di sini, ada titik di sini. Kemungkinannya kan itu. Anggaplah di sini adalah 10 ampere, kemudian ini adalah 20 ampere ya. Lalu titik ini jaraknya misalnya aja sama dengan berapa ya? 4 cm gitulah ya. 4 cm, lalu ini ke sini sama dengan 15 cm. Jangan 15. 10 aja ada. 10 cm, lalu ini ke sini 6 cm gitu ya. Ini 6 cm, lalu ini ke sini sama dengan 5 cm gitu. Titiknya ya kita sebut P, ini Q, ini R ya. Nah, ini adalah I1, yang ini adalah I2. Jadi yang kalian cari adalah B di titik P, B di titik Q, B di titik R sama F1, 2 per L sama dengan berapa? Nah, ini udah langsung 2 nomor ya. 2 soal digabung jadi 1. Ya, cari gaya Lorentz-nya. Kemudian 1 soal lagi yang ini nih. Ya, yang ini. Kemudian ini jarak ini ke sini sama ini ke sini. Jadi nggak perlu sih jarak ini ya. Aku langsung kasih ukurannya aja. Ini anggaplah ini 4 cm. Lalu ini sama dengan 16 cm. Kemudian ini 10 cm. Ini adalah K, L, M, NM gitu ya. M. Ya. Kemudian ini I-nya sama dengan 10 ampere. Lalu arus yang mengalir di sini, anggaplah ke sana arusnya, ini sama dengan 20 ampere gitu ya. Dicarikan berapakah F, K, L, M, N. Sama dengan berapa? Nah ini kamu harus gambar dulu ya. Harus gambar dulu kemana induksi magnetnya, kemudian kemana gaya Lorentz-nya ya. Ya. Yang mana? Yang ini. Yang ini dulu. Yang ini. Yang mana? Mana? Yang ini. Untuk B di titik mana? Mau B atau F atau apa? Yang B di titik mana? Gak apa-apa. Ada ini arus 1. Ya, kemudian ada arus lagi ya. Turun ini ya, berlawanan arah ya. Oke, jadi tadi ini I-nya berapa? 20 ampere. Oke lah, 20 ampere 1. Lalu I2 sama dengan 10 ampere gitu ya. Ya enggak apa-apa. 10 ampere toh, kan enggak ada masalah. Terbalik enggak ada masalah. Ya itu hanya perkara angka aja. Supaya nanti yang kamu kerjakan beda gitu ya. Di sini titik apa? Mau titik P boleh? Oke. Sekarang kita harus tentukan dulu B1-nya kemana? Masuk atau keluar? Masuk atau keluar? Keluar ya? Oke, ini berarti B1 ya. B2-nya kemana? Masuk. Oke. B2 masuk. Ini masuk, ini B2. Ya. Jaraknya misalnya ini ke sini sama dengan 4 cm juga ya, nggak apa-apa ya. Lalu jarak ini supaya gampang, kita tadi pakai 10 ya. 10 cm. Nah, ini ya kamu tinggal cari untuk di P ya. Di P. Itu A sama dengan berapa? 4 kali 10 pangkat minus 2 meter kan? Ya, ini adalah A1. Lalu A2-nya berarti berapa?
14 ya. 14 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, tinggal cari apa? B1. Kamu mau langsung boleh, nggak ada masalah. B di titik P, ini akan sama dengan apa? B. Yang mana yang positif, yang mana negatif? Yang keluar negatif ya? Positif ya? Ini plus ya? Yang ini minus ya? Oke. Berarti sama dengan B1 dikurangi dengan B2. B itu kan rumusnya apa? Mu 0 I kan? Ya. Berarti ini kan mu 0 I1 dibagi dengan 2 pi A1 dikurangi mu 0 I2 dibagi 2 pi A2. Yang sama apa? Mu 0 dibagi 2 pi kan? Ya, kamu keluarin aja. Mu 0 dibagi 2 pi. Ini kita kalikan dengan I1 per A1 dikurangi I2 per A2. Ya. Nah, sama dengan apa? Mu 0 itu sama dengan berapa? 4 pi kali 10 pangkat min 7. Satuannya apa? Weber per ampere meter ya. Apa lo ya? Ibu nggak kasih tahu loh di situ ya. Lalu kita bagi dengan apa? Bagi dengan 2 pi. Kemudian ini kan ada per A1. Ini A-nya kan masing-masing 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2 kan? Berarti ini kamu keluarin aja kali 10 pangkat minus 2 meter. Keluarin. Nah, A-nya ini ya, I1 berapa? 20 kan? Dibagi dengan A1 sama dengan 4. Dikurangi dengan berapa? I2? 10 per 14 ampere kan? Ya. Satuan yang hilang apa? Ampere hilang. Nanti jadinya berarti Weber per meter pangkat 2. Kemudian 2 pi dengan 4 pi ini jadi angka 2, ya kan? Lalu 10 pangkat 2 dengan 10 pangkat min 7. Minus 2 dengan min 7, ini berarti jadi 10 pangkat minus 5. Kemudian 4 dengan 20. Berarti ini adalah 5. Lalu ini dengan ini, berarti ini berapa? 5, ini 7 kan? 5 per 1 dikurangi 5 per 7. Berarti sama dengan berapa nih? Hasilnya. Yang di sini sudah apa? 2 kali 10 pangkat minus 5. Dikalikan dengan, kita samakan penyebut, berarti 35 dikurangi dengan 5 per 7 kan? Ini satuannya adalah sudah Tesla, karena Weber per meter persegi. 35 dikurangi 5. 30. 30 kali 2. 60 dibagi 7. Kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ya kan? 60 dibagi 7 berapa? 8 kan? 56. Berarti 8, 4 per 7 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. So easy. Ya, oke? Bisa? Ya, sekarang kalau kita mau cari gaya Lorentz-nya ya, mau cari gaya Lorentz-nya, boleh nggak apa-apa ya. Kita masih 1 jam lagi kan? 2 jam pelajaran ya, oke ya. Cari gaya Lorentz nih ya. Ibu hapus ini ya. Cari gaya Lorentz. Untuk mencari gaya Lorentz gimana? Rumusnya apa gaya Lorentz? Halo. Apa rumusnya? Ini turun tadi ya? I2-nya ya? Oke ya. Nah, kalau kalian mau mencari gaya Lorentz, lalu apakah dia tolak-menolak atau tarik-menarik, kita harus melukiskan dulu. Ya, kita lukiskan yang lainnya. Lukiskan apa? Lukiskan B-nya. Tadi I2-nya sama dengan 10 ampere ya. Oke. Nah, sekarang B1-nya kemana? B1 itu ditimbulkan oleh I1. Ini kita anggap sebagai I1 nih. Yang ini I1, yang ini I2 kan. Nah, B1 arahnya kemana? Masuk atau keluar pada kawat 1, kawat 2?
Masuk, oke ya. Berarti B1 arahnya ke sana nih. Ini adalah B1. Kemudian B2 arahnya kemana? Masuk atau keluar? I2, kamu lihat I2. I2 turun. Kawat 1 di kiri. Berarti masuk atau keluar? Masuk. Iya, oke ya. Ini masuk juga nih. Masuk. Ini adalah B1. Maka sekarang kita lukiskan Lorentz-nya. F Lorentz-nya kemana? Untuk di kawat pertama. B1 masuk, arus naik. Lorentz ke kiri ya. Lorentz ke kiri. Lorentz ke kiri gitu ya. Aduh. Mana nih? Ya, Lorentz-nya ke kiri. Berarti Lorentz-nya ke sini. Ini adalah F-nya. F berapa ini? F1, 2 ya. Ini B2, sorry. Ya, ini B2. F1, 2. Sekarang ini B1 masuk arus turun. Berarti Lorentz kemana? Ke kanan. Ke kanan di sini berarti jadi apa? F21. Nah, F12 itu kan sama dengan F21. F12 sama dengan F21. Sama dengan apa? Mu 0, I1, I2 dibagi dengan 2 pi A. Ya, ini dikalikan L. Karena panjang kawatnya tidak diketahui, berarti yang kita cari adalah per L. Maka F per L-nya mu 0 sama dengan berapa? 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kita kalikan I1 20 ampere kalikan 10 ampere itu dibagi dengan 2 pi dikalikan A. A-nya berapa? 10, berarti itu dalam sentimeter, maka kita harus ubah ke dalam meter. Jadi 10 berapa? 10 min 10 kali 10 pangkat min 2. 10 min 1 ya, meter. Oke. Satuan yang bisa hilang apa? Ampere bisa hilang 1. Ya. Nah, udah, ini ampernya boleh hilang 1. Ya. Meter per meter nggak bisa. Jadi nanti berarti ya, ini Weber ya. Weber, Ibu lupa Pak B-nya, WB. Weber ya. Weber per ampere meter, berarti ampernya hilang. Nah, nanti jadi Newton per meter. Sekarang yang bisa dicoret lagi apa? Apa yang bisa dicoret? 2 pi dengan 4 pi kan? Ini 2 kan? 10 pangkat min 1 dengan minus 7 di sini berarti jadi minus 6. Ya, karena naik jadi plus. Oke, sekarang berarti sisa angka 2 dikalikan 20 kali 10. Berapa? F per L sama dengan 2 kali 20 kali 10. Satuannya di sini adalah Weber ampere per meter pangkat 2. Ya. Nah, ini berarti 2 kali 20 kali 10. Berapa? 400. Ini Newton per meter. Ya. Seperti itu. Itu untuk gaya Lorentz-nya. Ya. Newton per meter. Bisa? Oke? Apa lagi? Arusnya tidak memenuhi. Arusnya kenapa? Loh, arah arus kan hanya untuk menentukan F-nya sama B-nya. Ya. Nah. Ya. Kenapa? 10 pangkat min 6. Oh, Ibu lupa nih. Yo. Terima kasih ya. Tidak hilang tuh 10 pangkat min 6-nya ya. Berarti ini ada lagi sini loh. Thank you ya. Ada yang sadar gitu ya. 10 pangkat min 6 di sini adalah Weber ampere per meter persegi ya. Oke. Berarti jadi ini 000 berarti jadi berapa? 100 berarti jadi 10 pangkat min berapa? Min 4. Berarti 4
kali 10 pangkat min 4, satuannya adalah Newton per meter ya. Itu harus konsentrasi ya. Jadi kalau arahnya sama arusnya. Arahnya sama, arusnya kenapa? Sama. Rumusnya tetap sama. Cuman yang beda nanti kalau searah itu akan tarik menarik, kalau berlawan kalau berbeda arah berarti tolak menolak. Jadi ini berarti terjadi apa? Tolak menolak. Itu aja ya. Itu yang membedakan, tolak menolak. Oke? Ada pertanyaan lagi? Gak ada? Sekarang coba nih yang ini. Kerjakan sekarang nih ya. Ini adalah P, Q, R, S. Ibu akan rubah arusnya ke sana. Ini I2 sama dengan berapa? 20 ampere lah ya. I1-nya mau berapa? Tidak ada yang mau, ya udah 40 ampere. Gitu ya. Lalu panjangnya ini 20 cm aja. Yang ini ke sini sama dengan 80 cm gitu. Ini juga 20 cm. Jangan 20. Ini 40 aja lah Bapak, tapi nggak cocok kalau 40 ya. Berapa ya? 1, 2, 60. Lalu ini sama dengan 10. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau keadaan seperti ini nih. B1-nya kemana? Masuk atau keluar? Masuk ya, semuanya masuk. Kamu harus gambarin loh ya, enggak boleh enggak digambarin. Ini adalah B. B1, 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 B1. Oke? Di PS. Ini arah arusnya berarti kan turun. Ini I-nya. Sini berarti ini ya. Di PS tuh. Di PS F-nya kemana? Kanan atau kiri? Masuk, turun. Loh, pakai tanganmu. Jangan cuma masuk saja. Masuk kemana? Ke kanan. Pakai tangan kananmu. Berarti ini adalah FPS. Ya. FPS. Kemudian di SR. Atas, bawah. Ke atas. Berarti yang ini adalah FSR. Sekarang di RQ. Masuk, naik. Ke mana? Ke kiri. Oke, ke kiri. Maka ini adalah FRQ atau QR. Kemudian di PQ. Mana? Ke bawah. Oke. Yang di sini adalah FPQ ya. FPQ dengan FSR itu besarnya bagaimana? Selalu sama kan? Jadi ini dan ini saling menghilangkan. Maka untuk FPQRS, mana yang positif, mana yang negatif? Ini positif, ini negatif. Maka akan sama dengan FPS dikurangi dengan FRQ. Ya udah, tinggal masukin aja. FPS kan sama dengan apa? Mu 0, I1, I2L dibagi dengan 2 PA kan? Berarti ini APS. APS yang ini. APS. Kalau A QR ini, A QR. Berarti sama dengan 10 cm ditambah dengan 60 cm. Seperti itu. Ya. Jadi tinggal dimasukkan nih. Ini adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter kali I1 40 ampere kali I2 berapa? 20 ampere
dikalikan L-nya, berarti panjangnya 20 cm, maka 20, 10 pangkat minus 2 meter ya. Lalu dibagi dengan 2pi kali 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Udah, kamu sisa menghitung. Lalu kalau untuk F, QR, rumusnya tetap sama. mu0, I1, I2, L dibagi 2pi, berarti ini A adalah QR ya, A QR. Jadi sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter dikalikan 40 ampere kali 20 ampere. Nah, sekarang jaraknya berarti ini 60 tambah 10, 70 ya. L-nya sorry, L-nya berapa L? L-nya 20 ya. Berarti pakai yang ini, di sini dulu ya. 20 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Lalu kita bagi dengan apa? 2pi dikalikan A-nya adalah 70 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ya udah, habis ini kan kamu sisa ngitung aja. Ya, sisa ngitung. Dihitung ya, tinggal dicoret-coret kan. Ini coret dengan ini. Sama dengan apa? 2 kan. 10 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 1 ya. Nah, 10 pangkat min 1 ini coret dengan ini berarti jadi berapa? 10 minus 6. Lalu ini 10 pangkat min 2 nih. Ini kan kamu bisa coret dengan 20 dan 20 kan. Nolnya dicoret kan hilang kan. Sisa angka berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 4. 8 kali 4. 32. Ada angka 10. Berarti berapa? 320 kali 10 pangkat min 6. Maka 3,2 kali 10 pangkat minus 4. Satuannya berarti apa? Newton. Ya kan? Ini coret nih dengan ini. 2. Nah, sekarang 10 pangkat min 2 dicoret dengan ini. Berarti jadi 10 pangkat minus 5. Ya kan? Nah, lalu 10 pangkat min 2 di sini kamu coret ini dengan ini. Lalu ini 10 dengan ini coret nih. Nah, udah. Ya udah, sisa angka apa? Sama dengan berapa nih? 2 kali 4 kali 2 kali 2. 32 juga ya? 32 dibagi dengan 7. Kali 10 pangkat minus 5. Di sini adalah Newton. Nah, ini 32 dibagi 7. Kamu sederhanakan. 4 kan 28. 4, sisanya berarti 4 per 7 kali 10 pangkat minus 5 Newton. Nah, ini kan di sini 3,2 kali 10 pangkat minus 4. Kamu bisa rubah ini. Jadikan 10 pangkat min 5. 32 kali 10 pangkat minus 5 Newton. Maka kalau kita mengurangkan di sini, berarti kamu kurangkan aja ini. 32. D1-nya kan 32 kan? Dikurangi dengan 4 per 7. 10 pangkat min 5-nya taruh di luar. 10 pangkat minus 5. Ini Newton. 32 dikurangi 4 per 7. 32 dikurangi 4 berapa? 28. 28 dikurangi 4 per 7. Berarti kan jadi 27. 3 per 7. Kali 10 pangkat min 5 Newton. Belajar menghitung di udara. Ya. Oke? Bisa? Ya, silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada? Udah oke semua? Ya. Kalau udah oke semua ya sudah. Ibu akan